Teman yang terkasih, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh berada di dalam peribadatan ini, meskipun kami bersama-sama beribadah melalui media online, tapi kami percaya bahwa kami juga boleh hadir ke dalam hadirat-Mu, merasakan sukacita dan juga merasakan sapaan cinta kasih-Mu. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, ya Tuhan, sebentar lagi kiranya Engkau berkati, berikanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, biarkan Engkau urapi, sehingga boleh menyampaikan dengan baik dan juga boleh diterima oleh para umat-Mu, sehingga boleh mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini bacaan terambil dari Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-22. Matius pasal ke-22, ayatnya 15 sampai dengan ke-22 yang demikian. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepadanya, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengarkannya dan juga yang melakukannya. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih, berjumpa kembali di dalam ibadah minggu pada saat ini. Saat ini kita memasuki ke dalam minggu ketiga bulan keluarga. Saat ini kita mau merasakan bersama bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita tentu kita sudah sering mendengar tentang hak dan juga kewajiban. Setiap orang di dalam kehidupannya mesti memiliki hak dan juga kewajiban yang untuk dilakukan dan juga dilaksanakannya. Bicara tentang hak, setiap orang berhak menerima sesuatu yang mereka dapatkan dari kewajiban yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, jemaat yang terkasih, bicara tentang hak dan kewajiban ini seringkali di dalam kehidupan kita sering membenturkan antara kewajiban kepada di dalam dunia ini dan juga kewajiban kepada Allah di dalam kehidupan rohani kita. Seringkali kita membenturkannya yang demikian. Mungkin contoh saja di dalam kehidupan kita. Bagaimana kewajiban kita di dalam membayar pajak, seringkali mungkin kita benturkan juga dengan kewajiban kita untuk mempersembahkan sesuatu di dalam gereja. Kadang kita berpikir bahwa ya lebih dahulu mementingkan mungkin persembahannya atau mungkin lebih dahulu mementingkan untuk pembayaran pajaknya terlebih dahulu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bersama-sama belajar pada saat ini tentang bagaimana yang diajarkan di dalam Matius pasalnya 22 ayatnya yang ke-15 sampai ke-22 ini, di mana Yesus mencoba untuk memberikan sebuah jawaban untuk sebuah pertanyaan yang dilontarkan memang sengaja untuk menjebak Yesus pada saat itu. Jadi mereka para ahli-ahli orang-orang saat itu yang menentang terhadap Yesus, mencoba untuk menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan yang menjebak. Orang-orang Farisi saat itu tahu bahwa pajak kepada pemerintah merupakan sesuatu yang memberatkan orang-orang masyarakat saat itu, sehingga banyak orang-orang saat itu yang menentang terhadap kekaisaran tentang membayar pajak ini. Lalu Yesus coba untuk dijebak. Kira-kira apa yang menjadi jawaban Yesus kalau misalnya dia ditanya tentang pajak ini? Tapi Bapak Ibu yang terkasih, sungguh yang diberikan jawaban kepada Yesus merupakan sebuah jawaban yang sangat bijaksana. Tuhan Yesus mengerti betul bahwa pertanyaan yang diberikan ini adalah sebuah pertanyaan jebakan. Seandainya Yesus mengatakan tidak perlu membayar pajak, maka dia akan dipandang sebagai orang yang menentang terhadap kekaisaran. Tapi kalau dia
mengatakan bahwa dia perlu membayar pajak, dia akan dilihat secara sosial oleh masyarakat sebagai orang yang tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus dalam hal ini tidak membenturkan dua hal yang baik duniawi maupun rohani. Tuhan Yesus mencoba dengan gamblang melihatkan bahwa setiap dari kita memiliki kewajiban. Setiap dari kita menyadarkan bahwa setiap kita memiliki kewajiban yang sama, baik di dalam kehidupan rohani kita maupun di dalam kehidupan duniawi kita. Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban dengan sangat baik di ayat 21 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jemaat yang terkasih, kalau kita mau melihat apa yang sebenarnya menjadi pertanyaan orang-orang Farisi saat itu adalah hanya terbatas pada pertanyaan pajak. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya tidak hanya semata-mata tentang kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, tapi Tuhan Yesus juga memberikan sebuah pembelajaran bahwa kita juga perlu memberikan kepada Allah. Apa yang perlu diberikan kepada Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Apa yang wajib diberikan kepada Allah, berikanlah kepada Allah. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita agar sadar terhadap kewajiban kita masing-masing. Tuhan Yesus tidak membenturkan kewajiban duniawi kita maupun dengan kewajiban kerohanian kita. Mungkin Tuhan Yesus tidak membenturkan tentang kewajiban kita bekerja di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita maupun kewajiban kita untuk berpelayanan. Tuhan Yesus tidak membenturkan hal itu. Tapi Tuhan Yesus mencoba untuk menyadarkan bahwa setiap dari kita memiliki kewajiban yang sama, baik itu di dalam kehidupan duniawi kita maupun kewajiban di dalam dunia kerohanian kita. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar di dalam kehidupan kita seringkali, wah ya gimana? Mungkin karena tugas banyak dan sebagainya, lalu kewajiban tentang kepada Allah seringkali dinomor duakan, atau sebaliknya, karena mengutamakan pekerjaan rohani, maka pekerjaan-pekerjaan yang duniawi ditinggalkan. Tidak demikian Bapak Ibu. Dua-duanya harus dijalankan secara seimbang. Sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan bahwa kesadaran akan kewajiban ini tidak perlu untuk dibenturkan, tapi sebuah penyadaran bahwa setiap dari kita memiliki kewajiban yang demikian itu tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga, tentu kita juga memiliki kewajiban-kewajiban kita. Kita memiliki kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan kita. Seringkali kita diperhadapkan pada sebuah dua belah kewajiban yang harus kita lakukan secara bersamaan. Seringkali kita malah membenturkannya, seringkali kita malah mengorbankan yang satunya demi yang lainnya. Bapak Ibu, kita mau belajar dari apa yang disampaikan Yesus tentang hal yang duniawi dan juga tentang hal yang rohani. Tuhan Yesus tidak pernah membenturkannya. Saya harap juga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga, kita juga tidak membenturkan hal-hal kewajiban yang demikian. Sebagai contoh Bapak Ibu, di dalam kehidupan keluarga kita, setiap dari kita mungkin punya kewajiban terhadap pekerjaan kita. Tapi kita juga punya kewajiban juga untuk bersama-sama membangun bahtera rumah tangga di dalam keluarga kita. Bapak Ibu, seringkali kan kita membenturkan dua kewajiban ini. Karena memenuhi kewajiban di dalam pekerjaan, seringkali keluarga yang menjadi korban. Atau begitu sebaliknya, kita sangat menekankan kewajiban pada dalam keluarga, lalu kita kadang seringkali mengabaikan pekerjaan kita. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan adalah sebuah bagian dari tanggung jawab kewajiban kita masing-masing. Jangan untuk dibenturkan, tapi untuk menjadi sebuah kesadaran bahwa kita memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban yang sama di banyak bidang atau di bidang yang berlainan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau merefleksikan lebih dalam lagi sebenarnya bahwa apa yang coba disampaikan Yesus tentang apa yang wajib diberikan kepada Allah, maka wajib kamu berikan kepada Allah. Bahwa pada dasarnya Bapak Ibu, setiap kewajiban, setiap tanggung jawab yang kita kerjakan, kita harus dasarkan semuanya ini hanya semata-mata untuk Allah sendiri. Sehingga saat kita melakukan kewajiban kita atau pekerjaan kita dengan semangat bahwa kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita percaya bahwa kita pun mendapat hasil yang terbaik di dalam setiap kewajiban yang kita lakukan, di dalam setiap tanggung jawab yang kita lakukan. Saat saudara bekerja di luar, di dalam karya saudara, dalam pekerjaan saudara, juga lakukanlah ini sebagai sebuah upaya untuk memberikan yang terbaik juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah pekerjaan kalian dengan penuh rasa syukur. Lakukanlah pekerjaan kalian dengan penuh sukacita, sehingga pekerjaan yang kalian lakukan bisa benar-benar mendapat berkat dari Tuhan. Demikian juga saat saudara-saudara perlu melakukan kewajiban saudara di tengah keluarga,
melakukan tanggung jawab saudara di tengah keluarga, lakukanlah tanggung jawab itu juga semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, juga dengan semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka percayalah saudara yang terkasih, di setiap tanggung jawab dan kewajiban yang kita lakukan, kita menerima anugerah dari Tuhan. Karena semuanya itu kita dasarkan dengan kesadaran dan juga kepercayaan apa yang kita lakukan semuanya adalah hanya untuk Tuhan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah mulai dari sekarang jangan kita terbiasa untuk membenturkan tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tapi kita mau menyadari bahwa memang banyak tanggung jawab yang harus kita tanggung di dalam kehidupan ini, banyak kewajiban yang harus kita jalankan. Jalankanlah dengan seimbang, jalankanlah dengan baik, jalankanlah dengan tidak mengorbankan satu dengan yang lainnya, tapi bagaimana semuanya bisa mendukung satu dengan yang lainnya. Terlebih Bapak Ibu yang terkasih, bahwa semua yang kita lakukan, mari kita dasarkan bahwa semata-mata ini semua adalah sesuatu yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan. Saat kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur, saat kita melakukannya dengan semangat bahwa kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan juga memberkati setiap apa yang kita kerjakan, setiap tanggung jawab kita, setiap kewajiban kita, sehingga kita boleh menerima berkat dan anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur pada saat ini boleh kembali beribadah bersama-sama melalui media online ini. Kami juga bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Biarkanlah Engkau hadir bersama kami dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan juga kewajiban kami di dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh benar-benar menjalankan setiap tugas dan kewajiban dengan baik. Seperti yang telah Engkau ajarkan, bagaimana kami tidak saling membenturkan kewajiban dan tanggung jawab kami yang ada, tapi bagaimana kami menyadari bahwa ada bagian-bagian yang memang harus kami kerjakan di dalam kehidupan ini, dan kami mau mengerjakan segala sesuatunya dengan semangat, mendasarkan pada kepercayaan bahwa semuanya ini kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu, untuk semuanya untuk pekerjaan nama baik-Mu, sehingga setiap apa yang kami kerjakan boleh menerima berkat dan anugerah dari Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Indralanggu. Di tengah masih maraknya situasi pandemi COVID-19 ini, mampukanlah gereja-Mu untuk hadir menyatakan cinta kasih bagi sesamanya, dan juga boleh terus bisa mengusahakan pelayanan dengan baik. Biarkan Engkau berkati setiap para pelayan, aktivis gereja, Bapak Pendeta, dan juga majelis gereja yang terlibat. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, semangat pelayanan yang tinggi, sehingga boleh menjadi sarana untuk gereja-Mu ini berkarya, baik bagi jemaat maupun bagi seluruh umat yang ada di sekitar gereja kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga-Mu di tempat ini yang mungkin saat ini sedang sakit, dalam pergumulannya kiranya Engkau sertai, berkati, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan juga kasih damai sejahtera-Mu, sehingga mereka boleh merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka, menjalani setiap aktivitas mereka dengan penuh harapan dan juga optimis di dalam kehidupannya. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pekerjaan, usaha mereka, Engkau sertai, berkati mereka ya Tuhan. Setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, boleh mereka lakukan dengan penuh ucapan syukur, dan juga boleh menjadi berkat bagi dirinya, dan terlebih ya Tuhan bisa menjadi sarana berkat juga untuk orang lain. Kami berdoa, biarkanlah Engkau sertai, urapi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyatakan kasih dan juga damai sejahtera-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara ini juga dalam tangan kuat kuasa-Mu, segala pergolakan politik dan juga segala persoalan yang ada di bangsa ini, biarkan Engkau juga campur tangan, sehingga bangsa ini boleh terus dipulihkan, menjadi bangsa yang membawa kedamaian, keadilan bagi warganya, dan juga boleh bersama-sama menyatakan kasih damai sejahtera di tengah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan kuat kuasa-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.